banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena itu akan menumbuhkan rasa takwa kita. Jiwanya itu semakin tentram dan semakin nurut. Nasihat berharga tentang Ramadan yang menyejukkan hati dan menyegarkan iman. Petuah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pemirsa Binbas TV yang kami banggakan dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kenikmatan ini berupa bisa menunaikan puasa sampai saat ini, sampai detik ini. Dan itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan dengan alhamdulillah dan kita yakini dengan hati kita bahwasanya kenikmatan tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita merealisasikan syukur itu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita. Pemirsa Binbas TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puasa yang kita lakukan saat ini adalah sungguh ibadah yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sangat agung keutamaannya yang itu sudah dibahas oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita mengambil satu keutamaan dari ayat Al-Quran di seri surat Al-Baqarah yang biasa kita sudah hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka dalam ayat yang mulia ini kita bisa pahami dan kita bisa ambil hikmah dan pelajaran bahwasanya tujuan utama dan target yang paling utama dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah untuk menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, pernahkah dalam benak kita, pernahkah kita pikirkan, pernahkah kita mencoba untuk menggali apakah puasa yang bisa menyampaikan kita kepada ketakwaan tersebut? Puasa yang bagaimana? Puasa yang bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa.
Maka dalam pertemuan yang singkat ini kita mencoba membahas puasa yang bagaimana, yang bisa menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa adalah keuntungan dan pahala yang besar. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dinyatakan dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafazan hadaika wa a'naba wa kawa'iba atroba. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa tempat-tempat kemenangan, yaitu surga, yang di dalamnya ada kebun-kebun anggur-anggur dan bidadari-bidadari. Kemudian dalam suratul Qalam ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan surga-surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Dan di dunia bagi orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar orang yang memusuhinya. Dalam ayat 120 dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurruhum wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Ini adalah keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa, yang nantinya kalau puasa kita benar, puasa kita sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita berhak untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Maka yang bisa menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa adalah puasa lahir dan batin kita. Bagaimana puasa lahir dan batin kita? Puasa lahir kita adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama-ulama fikih, yang mereka mengatakan definisi puasa adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' wa jami'i al-muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Yaitu adalah puasa lahir kita seperti apa? Menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri, dan menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang benar. Itulah puasa lahir kita. Kita tidak makan di siang hari, kita tidak minum, kita tidak melakukan semua amalan-amalan yang membatalkan puasa. Apakah itu cukup untuk bisa menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa? Apakah dengan hal tersebut kita mencukupkan diri? Hanya sebatas dengan hal tersebut kita mencukupkan diri untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa? Jawabannya adalah kalla. Tidak. Tidak dengan sebatas itu saja kita bisa mendapatkan keutamaan dari puasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang sia-sia,
perkataan yang dusta, dan amalan-amalan tersebut, amalan sia-sia, amalan yang kotor, dan yang lain-lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan dia untuk meninggalkan makanannya dan minumannya. Dan ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau juga bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Dan apabila di hari puasa kalian, maka jangan sekali-kali untuk berkata-kata keji dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Maka itulah yang dinamakan dengan puasa batin kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita ketahui bahwasanya puasa yang bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa adalah puasa lahir dan batin. Lahir kita tidak memasukkan makanan ke dalam perut kita, ya, mempuasakan jasad kita, dan puasa batin kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meniatkan puasa kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dengan puasa kita, dan itu bisa kita tunjukkan dengan kita tidak melakukan kata-kata ataupun melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia, ataupun dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang sia-sia, kotor, dan keji. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita menasihatkan kepada diri pribadi kita dan juga kepada kaum muslimin, pemirsa Binbas TV terkhususnya, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hal tersebut itu bisa merusak puasa kita. Contohnya adalah ghibah, menggunjing orang, mencela orang, ataupun melakukan perbuatan yang sia-sia, ya, jalan-jalan di sore hari bulan Ramadan, ya, tanpa ada alasan, ya, yang jelas, hanya untuk menghabiskan waktu, melihat pemandangan-pemandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah harus kita tinggalkan. Kalau tujuan keluar kita keluar rumah untuk hanya sekedar mencari makanan, untuk membeli sesuatu, ya, mungkin kita membelikan sesuatu untuk buka puasa kita, ya, kita memerlukan untuk keluar di sore hari tersebut, maka tidak masalah. Tetapi jangan sampai tujuan dari keluar kita itu hanya untuk menghabiskan waktu. Sangat rugi di siang hari bulan Ramadan untuk melakukan hal-hal tersebut. Maka kita lihat as-salafus sholih dalam melalui bulan Ramadan mereka, bagaimana mereka melalui bulan Ramadan mereka. Maka kita lihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau seorang, ya, tabi'in, beliau pernah, ya, ataupun dalam bulan Ramadan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang lain, ya, beliau memfokuskan dirinya hanya untuk ibadah-ibadah yang wajib, dan beliau mengkhususkan bulan Ramadan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan beliau mengkhatamkan setiap hari satu khutmah, ini satu khataman. Kemudian beliau juga dalam sholatul tarawih mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap 3 malam. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang diriwayatkan, ya, oleh muridnya Ar-Rabi', bahwasanya karena Al-Imam Asy-Syafi'i yakhtimul Quran
ya, sitina khatmatan fi syahri Ramadan. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengkhatamkan 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. Maka disebutkan bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran malam setiap hari, setiap malam satu khataman, dan di siangnya satu khataman. Maka lengkap 60 ya, khatmah. Maka itulah yang dilakukan oleh as-salafus saleh. Maka kita wasiatkan kepada diri kita pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya, terkhususnya adalah pemirsa Binbas TV, untuk supaya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan kita orang-orang yang bisa melaksanakan puasa sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena itu akan menumbuhkan rasa takwa kita. Jiwanya itu semakin tentram dan semakin nurut. Nasihat berharga tentang Ramadan yang menyejukkan hati dan menyegarkan iman. Petuah Ramadan.